Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Surya. Berikut adalah untuk presentasi dari laporan perancangan sistem terpadu untuk proyek kami dengan judul optimalisasi layout dan persediaan material guna meminimalkan keterlambatan produksi PT Sigma Indonesia Manufacturing. Adapun ada ketua ketua kelompok adalah saya sendiri dan beberapa anggota saya seperti berikut. Baik, adapun untuk outline pembahasannya, di sini ada 5 outline pembahasan yang akan dipresentasikan. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, keempat adalah hasil dari pengolahan data dan analisis, dan kelima adalah simpulan beserta saran dari penelitian yang sudah kita lakukan. Baik, kita mulai dari pendahuluan, di mana untuk latar belakang dari penelitian ataupun permasalahan yang ada di perusahaan adalah perusahaan masih mengalami keterlambatan produksi akibat ketidaksinkronan ketersediaan, artinya terdapat keterlambatan ketersediaan material dengan jadwal produksinya. Lalu terjadinya stock out material yang menyebabkan beberapa proses produksi terhenti dan target penelitian produk mengalami keterlambatan. Akibatnya, semuanya berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan yang bisa dilihat untuk data seperti ini. Ada beberapa produk yang secara spesifik memiliki selisih ataupun keterlambatan akibat stock out dari bahan bakunya, yaitu pada kolar diameter 8,0 dan kolar fan untuk selisih harinya untuk seluruh adalah 12 hari, di mana untuk kolar diameter yang 8 itu 10 hari, sedangkan kolar fan itu 2 hari. Baik, untuk latar belakang selanjutnya adalah terkait masih banyaknya terdapat cross movement di mana hal ini menghambat aktivitas produksi yang ada di PT Sigma Indonesia Manufacturing seperti yang dilihat pada sebelah kanan. Lalu di mana tata letak fasilitas pada area workshop itu sebenarnya belum optimal dan belum mendukung kelancaran produksi dari PT Sigma Indonesia Manufacturing tersebut. Dan jarak perpindahan materialnya juga cukup jauh sehingga kurang efisien dan dapat menambah waktu produksi sehingga nanti juga bisa membuat keterlambatan juga selain dari stock out material, teman-teman. Stock out material. Di mana untuk rumusan masalah adalah yang pertama adalah apa yang menjadi penyebab atas keterlambatan produksi pada PT Sigma Indonesia Manufacturing. Terus yang kedua, bagaimana penjadwalan pembelian material dapat mencegah keterlambatan produksi pada PT Sigma Indonesia Manufacturing dan bagaimana perancangan tata letak dapat mengurangi jarak perpindahan material pada PT Sigma Indonesia Manufacturing. Walaupun untuk tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebab keterlambatan produksi pada perusahaan PT Sigma Indonesia Manufacturing, lalu untuk mencegah keterlambatan produksi pada PT Sigma Indonesia Manufacturing, dan untuk mengurangi jarak perpindahan material pada PT Sigma Indonesia Manufacturing. Baik, selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya, Teddy. Pada Teddy, silahkan. Oke, selanjutnya ada studi literatur, yaitu Systematic Slow Planning atau disebut SLP, merupakan salah satu metode tata letak yang menggunakan pendekatan sistematis dalam menghasilkan tata letak dengan meminimalkan jarak dan memaksimalkan alur dari kegiatan perpindahan material yang dapat mempengaruhi biaya, yaitu ada data masuk dan aktivitas, aliran material, hubungan aktivitas, diagram hubungan antara aktivitas, dan selanjutnya ada kebutuhan ruang, ada persediaan ruang, diagram hubungan ruang dan modifikasi, dan selanjutnya ada batasan praktis, dan selanjutnya ada pembuatan alternatif tata letak, dan selanjutnya evaluasi. Dan selanjutnya ada studi literatur RP, Material Requirement Planning, ialah rencana produksi untuk jumlah produk, jadi yang menggunakan lead tim untuk menentukan kapan serta beberapa banyak pesanan dari setiap komponen produk yang diproduksi. Selanjutnya ada pengumpulan data, for, for, foraging, MPS, BOM,
inventory, MRP, dan analisis hasil. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada study literatur. Yang pertama itu ada observasi kerja, lalu ada pengaturan waktu, lalu ada perhitungan waktu normal, yang terakhir ada waktu bak. Lalu metode time study adalah metode dengan menganalisis sebuah proses dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan lalu di sini ada waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini kita terletak di PT Sigma Indonesia Manufacturing yang beralamat di Jalan Malang GG Musola nomor 22, Kampung Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan pada PT Sigma dilakukan selama 1 bulan mulai dari tanggal 21 April sampai dengan 21 Mei 2026. Berikut denah lokasi PT Sigma Indonesia Manufacturing. Dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data kali ini yang pertama itu ada data primer. Data primer yang digunakan melalui kegiatan observasi dan produksi yang yaitu PT Sigma Indonesia Manufacturing. Lalu ada data sekunder yaitu ada studi lapangan, yang kedua ada studi pustaka, dan berikut adalah data produksi eh, untuk tabelnya bisa dilihat pada gambar berikut dan untuk contoh proses produksinya bisa dilihat pada gambar pojok kanan. Lalu di sini ada metode pengolahan data. Yang pertama itu ada uji kecukupan dan keseragaman data. Di sini ada menentukan rata-rata setiap subgroup, lalu ada menentukan standar deviasi setiap subgroup, lalu ada menentukan batas kendali atas atau BKA dan batas kendali bawah atau BKB. Lalu kemudian ada menentukan keseragaman data. Di sini ada metode pengolahan data lagi. Yang keempat ada perancangan tata fasilitas. Yang pertama itu ada menentukan aliran material, mengurutkan kegiatan pemindahan material produksi, lalu ada menentukan hubungan antara antar ruangan, yang ketiga ada mempertimbangkan kondisi dan batasan praktis, yang keempat ada pembuatan template layout usulan. Lalu ada tahapan penelitian, yang pertama itu ada mulai lalu studi lapangan, studi pustaka, lalu ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan dengan observasi di PT Sigma Indonesia Manufacturing. Lalu ada pengujian data, lalu ada pengolahan data. Pengujian data itu ada uji kecukupan data, lalu ada uji keseragaman data. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama ada time study, yang kedua ada penjadwalan produksi, yang ketiga ada perancangan tata fasilitas, lalu selesai. Baik, Selanjutnya selanjutnya, dibacakan oleh Adam dari Pamungkas. selanjutnya adalah terkait hasil dari time study ya. Untuk time study ini kita menggunakan data yang diperoleh dari kegiatan pekerja di sana, di mana uji keseragaman data ini kita menguji apakah data-data yang kita miliki, banyak data yang kita miliki itu seragam dan dapat digunakan untuk penelitian ini. Dan untuk dari hasil yang sudah dilihat, dari kita hasilkan menggunakan software, di sini kita menggunakan Minitab ya. Untuk hasil uji keseragaman data untuk setiap proses, kayak misalkan proses pemotongan, drilling, terus ada QC dan penghalusan, semuanya masih dalam batas kendali, yang artinya data dapat digunakan dan dapat dinyatakan seragam dan dapat digunakan untuk melanjutkan ke proses tahap selanjutnya yaitu uji kecukupan data. Untuk uji kecukupan data ini sudah kita lakukan juga, di mana hasilnya semua data yang kita miliki itu melebihi dari banyaknya data. Karena data yang kita miliki itu lebih dari nilai N aksen yang disebutkan di atas.
Data yang kita miliki ada sebanyak 50 observasi. Oleh karenanya, semua uji kecukupan data melebihi dari nilai N aksen ini. Maka dapat dilakukan pengolahan data selanjutnya. Maaf, maksudnya ada 30 data ya, bukan 50 data. Nah, di sini untuk observasinya itu ada 30 seperti saya sudah sebutkan. Lalu ada di sini ada waktu siklus, waktu normal. Nah, di sini adalah perhitungan dari waktu baku dari perusahaannya, teman-teman. Lalu untuk hasil ini yang di atas ini merupakan rangkuman dari hasil yang ada di kita kerjakan, kita olah datanya. Ah, itu ada 1, 2, 3 hingga 30, di mana waktu siklus itu dihitung dari waktu pekerja setup, sorry, dari waktu pekerjanya mengerjakan prosesnya. Waktu normalnya dapatkan dari nilai penyesuaian dengan waktu siklusnya. Lalu untuk waktu bakunya dapatkan dari kelonggaran dari si waktu normalnya. Mana untuk kapasitas mesin itu banyaknya mesin. Lalu di mana kapasitas per jamnya itu kita dapatkan juga dari waktunya. Lalu untuk kapasitas per harinya kita dapatkan juga sebanyak 30 observasi di sini. Di mana untuk proses eh, pengolahan material menuju produk jadi berupa kolar, di sini ada dua proses berbeda, di mana yang pertama adalah proses untuk kolar yang 8 diameter 8 milimeter, kolar 8 milimeter, itu dia tidak menggunakan CNC, di mana untuk kapasitas produksinya adalah 1.467 produk per hari, di mana kapasitas ini kita ambil dari kapasitas mesin yang paling kecil dari observasi yang kita dapatkan di observasi ke 28. Nah, lalu untuk yang dengan CNC itu adalah 3.975 produk per harinya. Dapatkan juga dari data terkecil ataupun kapasitas per hari terkecilnya supaya kita ambil paling sedikitnya itu berapa. Kalau misalkan nanti dia ada di atasnya pasti sudah dapat kalau misalkan nanti kapasitas melebihi dari yang sudah tertera di paling sedikit itu bisa tercakup semua seperti itu. Silahkan dilanjutkan pada Mas Agil. Pada slide selanjutnya ini ada kita masuk ke penjadwalan. Ini ada masa production schedule, eh, schedule ya. Pada enam- pada produk Color DMX 8 dengan kode P0,1 tuh jumlah produksi unitnya itu 200.000, dan Color Fan dengan kode produk P02 30.000 unit pada tanggal 15 April, dan unit Color Fan pada tanggal 27 April di tahun 2026. Next. Selanjutnya ada bill of materialnya. Pada level 0 ini ada budget silinder STKM dengan spesifikasi diameter 8,0 kali 3.000 mm dengan kebutuhan 200.000, dan budget silinder STKM diameter 8,0 kali 3.000 mm dengan kebutuhan 30.000. Kedua produk ini menggunakan bahan baku baja yang sama dengan kapasitas diameter yang berbeda sesuai kebutuhan pelanggan. Sehingga proses produksi mulai dari pemotongan, proses bubut hingga finishingnya harus disesuaikan. Next. Di sini ada material recruitment planning yang akan dijelaskan oleh Bagas Gali Ramdan. Baik, di sini ada material recruitment planning atau MRP. Untuk harinya kita ambil di 14 hari. Untuk levelnya di sini ada gross procurement, project hand, net recruitment, planet order receipt, planet order release. Untuk di hari pertama sampai hari ke-14 itu kita 143, dan kebutuhan telur diameter 8,0 konstan 143 unit per hari. Persediaan awalnya itu 75 unit, dikurangi safety stock 50 unit, hanya tersisa 25 unit kebutuhan bersih, dikurangi satu hari sama dengan 118 unit. Hari kedua sampai ke 14, 143 unit per hari. Metode LCL membuat pesanan sesuai lead time 1 hari,
pemesanan dilakukan sehari sebelum diterima, biaya simpan minimal, produksi tetap lancar. Lalu di sini ada MRP dengan kebutuhan produksi, kapasitas produksi, dan over atau under. Di sini sama, masih ada 14 hari, lalu ada kapasitas produksi keluar diameter 8,00 optimal sepanjang periode. Hari pertama yaitu kebutuhan 14.300 dapat terpenuhi karena kapasitas tersedia 14.697, bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk over atau under sama, yaitu 103%. Mulai hari kedua hingga 14, kebutuhan meningkat menjadi 14.697 dan kapasitas dimanfaatkan penuh dengan over atau under kondisi 100%. Seluruh target produksi tercapai tepat waktu tanpa kekurangan maupun penurunan kapasitas. Selanjutnya di sini ada komponen Solar Fan atau level 0 memiliki kebutuhan kotor konstan 38 unit per hari selama 8 hari. Persediaan awal unit yaitu 25 dikurangi sesi stok 15 unit, lalu ada menyisikan 10 unit yang dapat digunakan. Lalu ada kebutuhan bersih 28, 38 dikurang 10, sedangkan hari kedua hingga ke-8, 38 unit per hari. Metode LSL membuat plan alternatif sesuai kebutuhan bersih. Dengan lead time 1 hari, dilakukan sehari sebelumnya pemesanan pertama pada hari ke-0 sebanyak 28 unit. Berikutnya 38 unit per hari. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya masih pada bagian MRP, di sini ada kebutuhan produksi solar fan konstan 3.800 unit per hari selama 8 hari dengan kapasitas tersedia 3.975 unit per hari. Nilai over atau under 105% setiap periode, berarti perusahaan mampu memenuhi seluruh permintaan dan menyisakan kelebihan kapasitas dengan 5% per hari. Nah, kelebihan 5% ini memberikan fleksibilitas penting untuk mengantisipasi lonjakan pertama, serta memitigasi resiko gangguan operasional. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Romonya. Baik, selanjutnya ada perancangan tata fasilitas. Adapun gambar yang bisa dilihat pada gambar tersebut ada beberapa keterangan dari A sampai H. Pada aliran PT Sigma Manufaktur terbagi menjadi 2 jalur, yaitu kolar diameter 8.0 tanpa CNC dengan warna kuning dan kolar fan menggunakan CNC dengan berwarna hijau. Nah, pada penjelasan kali ini alur dimulai dari raw material atau A, selanjutnya menuju ke latte. Jarak tersebut memakan waktu sebanyak 7,46 cm. Kemudian dilanjutkan menuju ke C1 atau bubut luar, selanjutnya ke C2, ke C3, selanjutnya ke F atau bubut dalam, kemudian balik lagi ke D, ke penghalusan hingga ke finish good. Proses tersebut memakan waktu sebanyak 77,76 meter. Nah, sedangkan data letak aktual pada PT Sigma pada tabel tersebut menjelaskan alur fan atau garis yang berwarna hijau. Proses tersebut dimulai dari raw material, kemudian menuju ke AT. Proses tersebut memakan jarak sebanyak 9,67 meter. Kemudian menuju ke E atau CNC. Selanjutnya ke finish good
lalu ke quality control atau G, dan kemudian ke finish good yang memakan yang memakan jarak sebanyak 43,33 meter. Alur tersebut eh, alur tersebut next. Adapun tata letak usulan PT Sigma Manufaktur Indonesia. Pada kolar diameter 8.0 tanpa CNC atau yang bergaris tanda panah warna kuning, alur tersebut dimulai dari raw material. Kemudian menuju ke bubut luar atau C sebanyak 5,03 meter. Dilanjutkan ke bobot dalam hingga menuju ke finish good sejauh 46,45 meter. Next. Adapun tata letak usulan pada alur collar van dengan menggunakan CNC. Dimulai dari raw material menuju ke latte atau pemotongan memakan jarak sebanyak 4,90 meter. Kemudian ke proses CNC. Dilanjut dengan ke quality control dan terakhir ke finish good dengan total 33,75 meter. Next. Adapun perbandingan tata letak sesudah dan sebelum pada PT Manufaktur Sigma Indonesia. Dapat dilihat pada tabel tersebut, perbandingan aktual atau awal tata letak dengan usulan bisa dibilang cukup efektif atau lumayan bekerja untuk mengurangi keterlambatan produksi atau target produksi. Selisih jaraknya sebanyak 31,31 pada collar van diameter 8,0. Kemudian pada selisih collar van dengan menggunakan sensi sebanyak 9,58 meter dari layout aslinya. Lanjut. Penutup. Simpulan dari penelitian kali ini ada 3 poin. Poin yang pertama, diketahui bahwa penyebab utama keterlambatan produksi di PT Sigma adalah terjadi stock out material akibat belum optimalnya sistem perancangan kebutuhan material, serta tata letak yang menimbulkan material relatif panjang sehingga menghambat keterlambatan yang menyebabkan pesanan tidak sesuai target. Yang kedua, penjadwalan menggunakan metode RRP mampu menentukan jumlah kebutuhan serta waktu pemesanan bahan baku silinder pada 2 produksi dengan alur tanpa mesin CNC. Hasil MRP menunjukkan bahwa kebutuhan kotor atau gross requirement sebesar 143 batang baja silinder dengan setiap periode. Sementara itu, pada alur produksi menggunakan CNC, hasil menunjukkan bahwa kebutuhan kotor atau gross requirement sebesar 38 batang baja silinder setiap periodenya. Next. Dan simpulan yang terakhir adalah perancangan tata letak fasilitas menggunakan metode SLP atau System Layout Planning mampu menghasilkan susunan fasilitas yang lebih efisien pada alur tanpa mesin CNC dengan total jarak perpindahan yang berhasil berkurang dari 77,76 meter menjadi 40,45 meter atau berkurang sebesar atau selisih 31,31 meter dengan efisiensi sebesar 40,26%. Sementara itu, pada alur produksi yang menggunakan mesin CNC,
total jarak perpindahan yang berhasil dikurangi dari 43,33 meter menjadi 33,75 meter atau berkurang sebesar 9,50 meter. Kalau dalam persentase sebesar 22,11%. Next. Adapun daftar pusaka yang kami gunakan atau referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sampai sini untuk penjelasan atau pemaparan dari presentasi untuk kelompok 3. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.